Perkenalkan, nama saya Alumni Adrian Susilo Putro dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya mendapatkan tugas tentang multimedia beserta elemen-elemen pendukung multimedia. Yang pertama dimulai dari pengertian multimedia. Multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi artinya banyak, sedangkan media artinya sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau perantara. Jadi, multimedia adalah sarana komunikasi yang mengintegrasikan teks, grafik, gambar diam dan bergerak, animasi audio, dan media lain. Kombinasi elemen tersebut dapat ditampilkan, disimpan, dikirim, dan diproses dengan sebuah perangkat tertentu. Elemen-elemen pendukung multimedia. Yang pertama, teks. Teks merupakan salah satu komponen multimedia yang sangat ampuh dan jelas dalam penyampaian informasi. Penggunaan teks misalnya digunakan pada judul menu, menu-menu, dan tombol. Teks dibagi menjadi dua tipe, yaitu serif dan sans serif. Serif memiliki dekorasi kecil pada setiap huruf. Serif biasanya digunakan untuk dokumen, sedangkan sans serif sering digunakan pada tampilan komputer. Yang kedua, gambar. Gambar merupakan komponen multimedia yang dapat menyampaikan informasi lebih menarik. Gambar sangat berguna untuk menyampaikan informasi yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Gambar yang dihasilkan oleh komputer terbagi menjadi dua, yaitu bitmaps. Bitmaps yaitu gambar yang terdiri dari titik-titik kecil yang membentuk sebuah gambar. Dan yang kedua, vector drawn, yaitu gambar yang dihasilkan dari koordinat Cartesian yang biasanya menghasilkan bentuk garis, lingkaran, kotak, dan sebagainya. Yang ketiga, suara atau audio merupakan komponen yang paling mengena oleh panca indera manusia. Suara membantu menyampaikan informasi dengan lebih efektif, misalnya penggunaan suara latar atau pesan audio khusus, membantu meningkatkan daya tarik terhadap suatu tayangan, dan membantu meningkatkan daya tarik terhadap isi yang dipresentasikan. Multimedia tidak akan lengkap jika tanpa suara. Suara terbagi menjadi tiga kategori. Yang pertama, ucapan atau speech, itu suara orang berbicara. Yang kedua, musik, itu suara yang dihasilkan oleh alat musik. Dan yang ketiga, ada efek suara atau sound effect, yaitu suara yang dibuat untuk menciptakan kesan atau kejadian, seperti suara tembakan, halilintar, gelas pecah, dan lain-lain. Yang keempat, animasi. Animasi berperan sebagai penarik pada sebuah presentasi dan sangat membantu dalam menjelaskan suatu konsep yang kompleks dengan mudah. Animasi mengacu pada gambar-gambar yang bergerak. Animasi dapat dihasilkan dengan menayangkan frame-frame atau bingkai-bingkai gambar secara cepat untuk menghasilkan efek pergerakan. Animasi dapat dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama ada animasi buatan, yaitu animasi yang dihasilkan oleh manusia melalui bantuan program komputer. Dan yang kedua ada animasi video, yaitu animasi yang dihasilkan melalui rekaman dari kamera video dan kejadian yang sesungguhnya. Yang kelima, video. Video merupakan komponen multimedia yang terdiri dari gambar-gambar dan bergerak dengan sangat cepat secara berurutan. Video merupakan komponen paling menarik dalam multimedia, dan video juga memiliki kekuatan untuk membawa pengguna komputer lebih dekat ke kehidupan nyata. Dengan menambahkan komponen video di dalam proyek, dapat menyampaikan pesan dan memperkuat cerita. Selain itu, orang-orang yang melihat video cenderung dapat mengingat lebih dari yang mereka lihat. Yang keenam, special effects atau efek spesial, sering disingkat SFX atau SPFX. Banyak digunakan di dalam dunia film, pertelevisian, dan hiburan. Dengan definisi ini, efek spesial tidak cuma terdapat dalam film, seperti yang diketahui masyarakat awam. Efek spesial tidak hanya berwujud gambar, tetapi memiliki pengertian luas. Jadi kalau kita sering melihat pertunjukan musik dengan segala macam sinar laser, kembang api, hal tersebut dapat pula dikategorikan sebagai efek spesial. Adapun bentuknya, efek spesial digunakan untuk meningkatkan dampak suatu objek terhadap indera manusia. Objek tersebut berupa tontonan, gambar, atau pertunjukan. Dengan demikian, diharapkan efek spesial bisa meningkatkan ketertarikan seseorang terhadap objek tersebut. Dan yang ketujuh, interaktivitas. Komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun non-verbal. Kenyataannya, komunikasi tatap muka membuat manusia merasa lebih akrab dengan sesamanya, berbeda dengan komunikasi lewat media massa seperti surat kabar dan televisi, atau lewat teknologi komunikasi tercanggih sekalipun, seperti telepon genggam, email, atau telekonferensi yang membuat manusia merasa terasing. Komunikasi manusia adalah komunikasi yang mengisyaratkan penyampaian pesan searah dari atau suatu lembaga kepada seseorang atau sekelompok orang lainnya, baik secara langsung tatap muka ataupun melalui media.
Jadi komunikasi dianggap suatu proses linier yang dimulai dengan sumber atau pengirim dan berakhir pada penerima, sasaran, atau tujuannya. Berikut hasil ringkasan materi saya. Terima kasih.